Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuslin, NIM F1G118057. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sistem operasi lanjut. Pengertian sistem operasi. Definisi sistem operasi. Sistem operasi atau bisa disingkat OS adalah sistem software yang melakukan kontrol manajemen perangkat keras dan fungsi dasar sistem di dalam komputer. Secara umum, sistem operasi adalah software pertama yang diinstal pada memori komputer setelah proses booting. Sementara program atau aplikasi lainnya baru bisa diinstal jika sistem operasi sudah terpasang. Layanan ini sebuah OS adalah memberi tampilan antarmuka pengguna, user interface, memberikan akses ke disk, manajemen ruang penyimpanan serta penjadwalan tugas. Konsep sistem operasi. Sistem operasi adalah perangkat lunak yang mengontrol pelaksanaan program-program komputer, yaitu dengan mengatur waktu proses, mengecek kesalahan, mengontrol input dan output, melakukan perhitungan, kompilasi, penyimpanan, pengelolaan data, serta berbagai bentuk layanan yang terkait. Dengan kata lain, sistem operasi merupakan resource manager, pengelolaan sumber daya yang berperan untuk mengatur, mengorganisasikan, mengoperasikan secara keseluruhan bagian sistem yang kompleks. Komponen sistem operasi. Manajemen proses. Proses adalah sebuah program yang sedang dijalankan. Sebuah proses membutuhkan beberapa sumber daya untuk menyelesaikan tugasnya. Sumber daya tersebut dapat berupa CPU, time, memori berkas-berkas, dan perangkat-perangkat I/O. Sistem operasi mengalokasikan sumber daya tersebut saat proses itu diciptakan atau sedang dijalankan. Ketika proses tersebut berhenti dijalankan, sistem operasi akan mendapatkan kembali semua sumber daya yang bisa digunakan kembali. Selain itu juga bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses seperti membuat dan menghapus proses penggunaan dan sistem proses. 2. Menunda atau melanjutkan proses. 3. Menyediakan mekanisme untuk proses sinkronisasi. 4. Menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi. 5. Menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. 2. Manajemen memori utama. Memori utama atau lebih dikenal sebagai memori adalah sebuah area yang besar dari word atau bit yang ukurannya mencapai ratusan, ribuan, atau bahkan jutaan. Setiap word atau bit mempunyai alamat tersendiri. Memori utama berfungsi sebagai tempat penyimpanan instruksi data yang akses datanya digunakan oleh CPU dan perangkat input-output. Memori utama termasuk tempat penyimpanan data yang bersifat volatile, tidak permanen, yaitu data akan hilang kalau komputer dimatikan. Bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori utama seperti menjaga trans dari memori yang sedang digunakan dan siap yang menggunakannya. 2. Memiliki program yang akan di-load ke memori. Ketiga, manajemen berkas. Manajemen berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Umumnya berkas merepresentasikan program dan data. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarki, direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi mengimplementasikan konsep abstrak dari berkas yang mengatur media penyimpanan massa, misalnya tapes dan disk. Sistem operasi bertanggung jawab
untuk aktivitas berikut yang berhubungan dengan manajemen berkas seperti 1. Pembuatan dan penghapusan berkas. 2. Pembuatan dan penghapusan direktori. 3. Mendukung manipulasi berkas dan direktori. Memetakan berkas ke secondary storage. Membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. 4. Manajemen input-output, sering juga disebut dengan device manager, yang mana menyediakan device driver yang umumnya sehingga operasi I/O dapat sedangnya membuka, membaca, menulis, menutup. Contoh adalah pengguna menggunakan operasi yang sama untuk membaca berkas pada perangkat keras, CD-ROM, dan flopping disk. 5. Manajemen penyimpanan sekunder. Penyimpanan sekunder terjadi karena memori utama bersifat sementara dan kapasitas terlalu kecil, maka untuk penyimpanan semua data dan program secara permanen, sistem komputer harus menyediakan penyimpanan sekunder untuk dijadikan backup memori utama. Contoh dari penyimpanan sekunder adalah hard disk, disket, dan lain-lain. Sistem operasi bertanggung jawab dalam aktivitas yang berhubungan dengan manajemen penyimpanan sekunder, manajemen ruangan kosong, alokasi penyimpanan, dan penjadwalan. 6. Sistem terdistribusi adalah kumpulan prosesor yang tidak berbagai memori atau clock. Setiap prosesor memiliki memori lokal masing-masing. Prosesor dalam sistem terhubung dalam jaringan komunikasi. Sistem terdistribusi menyediakan akses pengguna ke bermacam-macam sumber daya. Akses tersebut menyebabkan peningkatan kecepatan komputasi, meningkatkan penyediaan data, meningkatkan keandalan. 7. Sistem proteksi. Proteksi berkenaan dengan mekanisme untuk mengontrol akses yang dilakukan oleh program, prosesor, pengguna sistem maupun pengguna sumber daya. Mekanisme dari proteksi harus membedakan antara pengguna yang sah dan yang tidak sah. 8. Command interpret system. Sistem operasi menunggu instruksi dari pengguna. Program yang membaca instruksi dan mengartikan kontrol temat. Struktur sistem operasi. Di sini ada sistem monolitik. Struktur sederhana sistem monolitik ini berisi kumpulan dari berbagai prosedur yang dapat dipanggil oleh prosedur lain untuk menjalankan sistem, sehingga antara prosedur dapat saling bekerja sama dengan menjalankan sebuah sistem. Struktur lapisan. Layer struktur. Sistem operasi memiliki sistem layar. Maksudnya adalah sistem operasi terdiri dari beragam layar mulai dari bawah hingga atas, sehingga masing-masing layar memiliki tujuan dan fungsi masing-masing. Lapisan layar paling bawah bisa digunakan sebagai perangkat keras, sedangkan lapisan layar paling atas digunakan sebagai user interface. Adalah struktur berlayar ini digunakan untuk mengurangi kompleksitas rancangan dari implementasi sistem operasi. Layar perangkat keras, layar sistem operasi, layar kelengkapan, layar program aplikasi. Penjadwalan CPU. Penjadwalan CPU adalah basis dari multiprogramming sistem operasi dengan men-switch CPU di antara proses. Akibat sistem operasi dapat membuat komputer produktif. Ketika sebuah proses dieksekusi, maka proses yang lain harus menggunakan sampai program proses pertama selesai. Pada sistem komputer yang sederhana, CPU akan banyak dalam posisi ide, sehingga waktu CPU ini sangat terbuang. Akan tetapi dengan multiprogramming,
mencoba menggunakan waktu secara produktif. Penjadwalan adalah fungsi dasar dari suatu sistem operasi. Hampir semua sumber komputer dijadwalkan sebelum digunakan. CPU salah satu sumber dari komputer yang penting, yang menjadi sentral penjadwalan di sistem operasi. Algoritma penjadwalan CPU. Algoritma ini merupakan algoritma yang paling sederhana dari namanya. Kita dapat menebak kalau algoritma ini akan mendahulukan proses yang lebih dahulu datang. Jadi proses akan mengantri sesuai waktu kedatangan. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.